Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas S1 5A. Di sini kami akan membahas sedikit materi tentang flash kromatografi. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Apoteker Hayu Fadli Magistersains selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Alam 2. Yang pertama, ada saya sendiri, Ades Asa Gayatri, kemudian ada Kaila Verina Ferry, ada juga Putri Gusri Ayu dan Siti Aisyah. Selanjutnya, ini adalah pokok pembahasan dari materi kami. Yang pertama menjelaskan tentang perbandingan dari flash kromatografi, kemudian konsep dan peralatannya, kemudian pemilihan fase pemisah, proses isolasinya, penerapannya, pemanfaatan hasil dari flash kromatografi, tantangan dan hambatan, serta aplikasi lanjutan dan perkembangannya. Seperti yang teman-teman ketahui, flash kromatografi adalah teknik kromatografi yang memadukan prinsip pemisahan kromatografi dengan laju aliran tinggi untuk mencapai pemisahan senyawa yang efisien dalam waktu yang singkat. Metode ini terutama diterapkan di dalam pemurnian senyawa organik, sintesis kimia, dan juga preparasi sampel dalam skala laboratorium. Nah, prinsip dari kromatografi flash ini yaitu berputar di sekitar pergerakan cepat eluen, cairan melalui kolom kaca pendek di bawah tekanan gas, biasanya nitrogen atau udara terkompresi. Kolom gas dikemas dengan fase diam yang terdiri dari bahan penyerap dengan ukuran partikel yang ditentukan dan diameter dalam yang besar. Fase diam yang paling umum digunakan yaitu silika gel dengan ukuran partikel 40 hingga 63 mikrometer. Meskipun ukuran partikel lain juga dapat digunakan. Pertimbangan utama dalam memilih teknik kromatografi adalah terletak pada kecepatan pemisahan. Adapun perbedaan dari flash kromatografi ini dibandingkan dengan metode lainnya, yang pertama, flash kromatografi memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Kemudian, flash kromatografi ini menggunakan partikel yang lebih besar sehingga memungkinkan tekanan tinggi untuk meningkatkan laju elusi. Setelah itu, flash kromatografi cocok untuk sampel yang besar dan lebih efisien secara ekonomis. Dan juga flash kromatografi ini memberikan fleksibilitas yang lebih efisien. Kemudian, flash kromatografi lebih sering digunakan dalam preparasi sampel yang besar. Serta, flash kromatografi menggunakan pelarut yang lebih sedikit dibandingkan dengan kromatografi yang lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep flash kromatografi. Flash kromatografi ini adalah metode pemisahan dan isolasi senyawa kimia yang digunakan secara luas dalam dunia ilmu kimia. Konsep dasar dari flash kromatografi ini melibatkan penggunaan tekanan positif untuk mempercepat aliran fase gerak melalui kolom pemisahan. Peralatan utama yang digunakan dalam flash kromatografi ini mencakup kolom pemisahan, sistem pengumpul fraksi, dan tekanan positif yang diterapkan melalui sistem pompa. Nah, untuk peralatan dari flash kromatografi ini, yang pertama itu ada kolom pemisah. Kolom pemisah ini terdiri dari kaca atau plastik yang diisi dengan fase diam yang sesuai. Lalu ada fase gerak. Fase gerak ini berupa campuran organik dan pelarut polar. Lalu ada pompa tekanan positif. Nah, pompa tekanan positif ini digunakan untuk menyuplai fase gerak ke kolom secara terkendali untuk menghasilkan pemisahan yang cepat dan efisien. Lalu ada detektor UV. Nah, guna dari detektor UV ini untuk memantau senyawa-senyawa yang terpisah secara berkelanjutan. Lalu ada fase diam padat yang mana ini digunakan untuk memfasilitasi kecepatan aliran fase gerak atau silika gel. Lalu ada fase diam cair. Nah, fase diam cair ini memberikan pemisahan yang lebih spesifik berdasarkan sifat kimia senyawa atau misal reservoir fase RP atau normal fase NP. Nah, selanjutnya itu ada kolom preparatif versus analitis. Ini digunakan untuk memfasilitasi isolasi senyawa dalam jumlah yang lebih besar. Lalu ada kolom single use. Ini untuk mengurangi resiko kontaminasi silang antara si pemisah yang berbeda dan untuk meningkatkan efisiensi dari laboratorium. Ini digunakan untuk sekali pakai. Lalu ada kontrol otomatis. Kontrol otomatis ini untuk memungkinkan pemantauan dan pengaturan parameter kromatografi seperti laju aliran dan gradien pelarut. Pemilihan fase pemisah.
Pemilihan fase pemisah merupakan suatu proses yang memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap sifat-sifat kimia dan fisika senyawa yang akan kita analisis. Fase pemisah bisa berupa kolom cair atau kolom padat, tergantung pada jenis kromatografi yang akan kita gunakan. Ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan dalam pemilihan fase pemisah ini, yaitu pertama, polaritas. Misalnya, untuk senyawa polar, kolom fase normal yang menggunakan fase pemisah polar seperti silika, sedangkan untuk senyawa non-polar, kolom fase terbalik dengan fase pemisah non-polar sering lebih sesuai. Yang kedua, ukuran partikel. Partikel yang lebih kecil dapat memberikan pemisahan yang lebih baik, tetapi juga memerlukan tekanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemilihan ukuran partikel harus seimbang antara kebutuhan pemisahan yang diinginkan dan kemampuan sistem instrumennya. Yang ketiga, perbedaan sifat-sifat interaksi antara fase pemisah dan senyawa analit. Fase pemisah yang memiliki sifat interaksi lebih kuat cenderung memperlambat elusi, sementara yang lebih lemah dapat meningkatkan kecepatan elusi. Yang terakhir adalah suhu. Penggunaan suhu tinggi dapat meningkatkan pemisahan atau mengurangi waktu analisis. Proses isolasi adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk memisahkan dan mendapatkan senyawa atau zat tertentu dari campuran kompleks. Proses ini mencakup berbagai teknik dan metode untuk menghasilkan senyawa murni dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Nah, di dalam proses isolasi ada aspek kunci dari proses isolasi ini. Yang pertama adalah pemilihan sumber daya alam. Proses isolasi dimulai dengan pemilihan sumber bahan yang mengandung senyawa yang diinginkan. Sumber bahannya dapat berupa tumbuhan, mikroorganisme, ataupun bahan alam yang mengandung zat aktif tertentu. Kemudian ekstraksi. Metode ekstraksi melibatkan pelarut atau pelarut campuran untuk melarutkan senyawa-senyawa yang diinginkan dari campuran kompleks. Yang ketiga ada fraksinasi. Setelah kita ekstraksi, fraksinasi dilakukan untuk memisahkan campuran ekstrak menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil berdasarkan sifat fisika kimianya. Kemudian yang keempat, kristalisasi. Dalam proses kristalisasi ini, senyawa diendapkan dalam bentuk kristal dengan mengubah kondisi fisik larutannya. Berikutnya, distilasi. Digunakan untuk memisahkan senyawa dari komponen lain dalam campuran berdasarkan perbedaan titik didihnya. Selanjutnya, ada kromatografi, metode pemisahan berdasarkan perbedaan daya seret antar senyawa-senyawa dalam campuran. Kemudian, setelah kromatografi, terjadilah pemurnian lanjutan untuk meningkatkan kemurnian senyawa jika diperlukan. Dan ada analisis struktur, yaitu setelah isolasi analisis struktur, senyawa dilakukan untuk memastikan identitas dari senyawa tersebut. Kemudian ada validasi dan karakterisasi untuk memastikan keberhasilan dan konsistensi dari senyawa yang kita buat. Dan terakhir ada pemanfaatannya dalam berbagai bidang seperti penelitian ilmiah. Selanjutnya, penerapan hasil isolasi dapat bervariasi tergantung pada jenis senyawa atau zat yang dihasilkan dan kebutuhan aplikatifnya. Yang pertama, ada industri farmasi untuk pengembangan obat baru. Jadi, proses isolasi ini memungkinkan pemurnian senyawa aktif dengan tingkat kemurnian tinggi yang diperlukan untuk uji klinis dan produksi obat yang aman dan efektif. Kemudian untuk industri makanan dan minuman, untuk memperoleh bahan tambahan makanan atau minuman yang alami. Jadi, senyawa-senyawa alami yang kita dapatkan dapat memberikan alternatif yang lebih aman dan alami dibandingkan dengan senyawa-senyawa buatan sintesis. Kemudian, penelitian ilmiah untuk memahami sifat fisika dan biologis dari suatu senyawa yang kita uji. Yang kemudian adalah industri kimia untuk bahan baku yang baik. Produksi energi terbarukan menghasilkan senyawa yang diperlukan untuk produksi energi dengan efisiensi tinggi. Kemudian ada industri kosmetik, menghasilkan kualitas tinggi dari formula kosmetik, di mana kualitas yang tinggi dari senyawa yang diisolasi mendukung formulasi kosmetik yang lebih alami dan aman untuk kita gunakan. Kemudian industri pertanian, memberikan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Contohnya seperti pembuatan pestisida alami atau pupuk organik. Kemudian, analisis lingkungan,
membantu dalam pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan dari aktivitas manusia. Pemanfaatan hasil. Yang pertama, di dalam konteks industri farmasi, senyawa yang diisolasi sebagai bahan dasar untuk pengembangan obat-obatan yang baru. Yang kedua yaitu sektor industri makanan dan minuman. Hasil isolasi senyawa-senyawa alami digunakan untuk mendapatkan bahan tambahan makanan, pewarna, dan aroma. Yang ketiga yaitu konteks industri kimia, senyawa hasil isolasi menjadi bahan baku yang berharga. Selanjutnya yaitu tantangan dan hambatan. Banyak sekali tantangan dan hambatan yang terjadi pada saat proses isolasi dari sumber alam. Antara lain yaitu pemilihan metode isolasi, keberadaan senyawa lain, aspek biaya, aspek lingkungan, tantangan analisis struktural, dan adaptasi metode isolasi dari skala kecil ke skala yang lebih besar. Selanjutnya yaitu aplikasi lanjutan dan perkembangan. Yang pertama terdapat pengembangan obat, yang kedua bioteknologi dan biokimia, yang ketiga kimia hijau, yang keempat terdapat pemurnian komponen alam, yang kelima sintesis organik, yang keenam pengembangan metode analisis, yang ketujuh kromatografi cair tenaga tinggi atau HPLC, dan yang terakhir yaitu kromatografi kolom terpadu. Kesimpulannya yaitu flash kromatografi tetap menjadi alat yang sangat relevan dan diperlukan dalam mendukung progres ilmiah dan industri, membuka peluang untuk penemuan baru, pengembangan obat, dan pemecahan masalah kompleks dalam pemisahan senyawa organik. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.